Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan dari past paper Hwa Chong Institution. Sama seperti yang sebelumnya Koko udah bahas ya. Jadi pembahasan past paper ini Koko bikin dengan tujuan supaya kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes NTU dan NUS bisa menggunakan materi ini sebagai bahan latihan soal. Hwa Chong ini adalah salah satu junior college terbaik di Singapura. Di video sebelumnya, Koko udah bahas nomor 1 sampai nomor 20. Silakan lihat pembahasan atau link yang udah Koko taruh di description bagi yang belum lihat pembahasannya. Nah, di video kali ini kita akan lanjutin dari nomor 21 sampai nomor 30. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu. Kalian juga bisa like ataupun share video ini ke teman-teman kalian lain yang membutuhkan. Nah, untuk memaksimalkan pembelajaran kalian, jangan lupa untuk kerjain soalnya terlebih dahulu ya. Jadi jangan langsung lihat pembahasan Koko, tapi pause dulu videonya, coba pikirkan dulu jawaban dari soal nomor 21. Kemudian kalau kalian udah menentukan jawaban kalian, baru lihat pembahasan yang Koko buat. Kita langsung aja supaya nggak terlalu lama, nomor 21. Sebuah piston containing an ideal gas. Kita punya suatu piston. Piston ini ada ideal gas. Is pulled outward quickly. Ini info penting. Ditarik ke arah luar, artinya volumenya meningkat. Tapi ditariknya itu quickly. Ditarik quickly ini memberikan kita informasi bahwa tidak ada heat loss dalam proses ini. Jadi kalau kita menarik suatu piston dengan cepat, ini artinya no heat loss. Dalam konteks thermodynamics, ketika kita bilang nggak ada heat loss, artinya Q-nya sama dengan 0. Pertanyaan dia, which of the following changes is incorrect? Perubahan apa yang salah? Ketika kita tarik pistonnya keluar, volumenya akan bertambah. Jadi pulled outwards ini volumenya akan increase. Ketika volumenya increase, maka work done-nya itu negatif. Kalau kita gunakan hukum pertama thermodynamics. Volume increase ini artinya W-nya negatif. Nah, Koko akan gunakan hukum pertama thermodynamics, yaitu delta U, change in internal energy, equals to Q plus W. Hukum pertama termodinamika. Q-nya 0, work done-nya itu negatif. Delta U equals to work done aja, tapi work done-nya ini bernilai negatif. Karena work done-nya negatif, maka delta U-nya udah pasti negatif juga. Delta U yang negatif ini artinya dia punya internal energy akan decrease. Delta U itu internal energy ya. Jadi delta U-nya negatif berarti change in internal energy-nya itu decrease. Kok bisa bilang internal energinya ini decrease. Internal energy decrease itu artinya temperature-nya berkurang. Temperature decrease. Nah, inilah keseluruhan cerita ini. Kita akan lihat dari pilihan A, B, C maupun D. The density of the ideal gas decreases. Volumenya bertambah, dia ngomongin density. Density itu adalah mass over volume. Mass pasti tetap konstan. Sedangkan volumenya bertambah. Otomatis density-nya akan decrease, itu benar. Yang B, the pressure of the ideal gas decreases. Pressure-nya berkurang. Dia cuma mau ngomongin tentang pressure. Koko bisa bayangkan pakai PV. NRT. Kalian bisa lihat, temperature decrease, V-nya increase. Tapi nanti V-nya kalau dikasihin ke sebelah kanan, dia jadi inversely proportional. Jadinya nRT over V. Temperature decrease, V increase, otomatis pressure akan decrease. Jadi jawaban yang B juga benar.
Yang C, the temperature of the ideal gas decreases, itu benar. Kita udah lihat dari hukum pertama thermodynamics, otomatis jawaban Koko adalah yang D. Root mean square-nya increase, itu salah. Karena cara menghitung root mean square itu adalah 3RT over MR, salah satu formulanya. Root 3RT per MR. Karena temperature-nya decrease, otomatis RMS speed-nya akan decrease juga. Jadi jawaban yang benar ada di yang D. Kita lanjut ke nomor 22. Gambar berikut menunjukkan variation of 1 over P with V dari suatu n moles of an ideal gas, where P and V itu adalah pressure and volume. Pertanyaan dia, ketika jumlah molnya kita tambah menjadi 4N, and the thermodynamics temperature is half, temperaturnya, tapi dia bilang thermodynamics temperature, berarti dalam Kelvin. Temperatur dalam Kelvinnya kita setengah kalikan, maka grafiknya akan berubah menjadi seperti apa? A, B, C, atau D yang benar. Sebelum kita lihat grafik yang bawah ini, Koko akan otak-atik dulu grafik yang ada di atas. Grafik yang dia kasih di sini. Grafik ini adalah grafik 1 over P versus volume. Koko akan cari dulu persamaan 1 over P terhadap volume. Karena kita ngomongin ideal gas, persamaannya cuma satu, nggak banyak, yaitu PV/RT. Kalau Koko ingin nyatakan dalam 1 over P versus volume, kita boleh tulis V equals to nRT over P. Koko boleh tulis 1 over P equals to 1 over nRT times V. Kita sudah dapat suatu persamaan 1 over P versus volume. Artinya besaran 1 over nRT is the gradient dari graf ini. Jadi gradientnya, Koko kasih nama M aja ya. M-nya itu adalah, di sini aja ya. M-nya itu adalah 1 over nRT. Sekarang kita akan teliti gradient dari grafik yang baru seperti apa. Tinggal lihat aja, jumlah molnya meningkat 4 kali. Jadi bayangkan N-nya jadi 4 kali, R-nya constant, T-nya jadi setengah kali. Otomatis gradient yang baru, our new gradient, itu adalah 1 over 4nR half T. Kita akan dapat 1 over 2, 1 over nRT. Jadi our new gradient is half of the previous gradient. Jadi gradientnya jadi setengah kali. Kalian bisa lihat nih, ini gradientnya seperti kurva Y sama dengan X. Anggap aja ini gradientnya 1, setengah itu berarti lebih datar. Jawabannya ada di yang C ya. Gradientnya setengah kali. Lihat perbandingannya, 4 sama 0,2. Kalau tadi 4 sama 0,4. 1 anggap aja. 4 sama 0,2 berarti gradientnya kebalik ya, 0,2 sama 4. Gradient kan Y over X. Jadi 0,2 sama 4 artinya gradientnya setengah kalinya. Jawaban yang benar ada di option yang C. Lanjut lagi 23. Starting from rest, dari keadaan diam, kecepatan mula-mulanya 0. Sebuah proton dan sebuah alpha particle are accelerated through a potential difference V and 2V respectively. Jadi partikel alpha itu akan dipercepat dengan beda potensial 2V, sedangkan proton akan dipercepat dengan beda potensial V. Jika final momentum dari proton itu adalah P, momentum akhir dari proton adalah P, tentukan momentum akhir dari alpha particle. Ingat-ingat, karakteristik dari proton dan alpha ini paling sering muncul dalam soal. Proton dan alpha itu memiliki
massa yang merupakan kelipatan. Jadi mass of alpha itu 4 kali massa proton. Karena alpha terbentuk dari 2 proton dan 2 neutron. And mass of proton itu approximately equal to mass of neutron. Jadi selalu ingat ya, proton sama alpha karakteristiknya. Massa alpha ini 4 kali massa proton. Kemudian charge of an alpha particle, Q dari alpha, ini 2 kali Q dari proton. Ini paling sering, ini sering sekali ditanyain. Jadi kalian harus ingat karakteristik ini. Kalau karakteristiknya kita udah tahu, kita bisa lihat. Sekarang Koko tinjau proton terlebih dahulu. Kita akan lihat proton. Kita mau cari momentum. Momentum itu adalah mass times velocity. Velocity-nya bisa dicari dengan menggunakan conservation of energy. Kita kasih potential difference, artinya kita kasih electric potential energy. Begitu kita kasih electric potential energy, proton itu akan bergerak. Berarti electric potential energy is converted into kinetic energy. Koko tulis di atas ini. Electric potential energy equals to kinetic energy. Diubah menjadi kinetic energy. Electric potential energy adalah Q times V. Charge times potential difference. Kinetic energy is half mv square. Nah, kalau Koko manipulate sedikit bentuk ini, kita akan dapat V equals to. Kita langsung ya. Square root 2qv over mass. Itulah kecepatan dari proton. Atau formula kecepatan untuk persoalan seperti ini. Tinggal disubstitusi V-nya ke bawah sini. Kita akan dapat formula umum dari momentum. Root 2qv over mass. Mass-nya kita gabungin aja jadi satu supaya persamaannya singkat. Jadi mass yang di luar ini masukin ke dalam. Jadinya m kuadrat di bagian numerator atau pembilang. Kita akan dapat 2qv m square over m. Cancel out 1m. Nah, inilah formula momentum. Root 2qvm. Momentum dari proton. Gunakan perbandingan untuk menghitung momentum dari alfa. Jadi kita bandingin momentum alfa dibagi momentum proton equals to square root mass dari alfa. Perhatikan bagian numerator kita untuk alfa ya. Jadi ini mass dari alfa. Koko langsung ganti jadi 4 massa proton supaya bisa dicoret. Dikali. Formulanya Koko pakai yang bawah deh. 2 kali Q. 2 ini ya formulanya. 2 kali Q. Charge dari alfa itu 2 kali charge of proton. Jadi Koko tulisnya 2 kali 2 charge proton. Potensial untuk alfa itu adalah 2V. Kali 2V kali lagi dengan massa baru. Massa dari alfa itu adalah 4 kali massa proton. Dibagi dengan akar. Ini untuk proton sekarang. Untuk proton 2Q proton kali V kali mass of protons. Jadiin satu dia punya square root, nanti bisa tercoret semua variabel-variabel yang tidak kita inginkan. Momentum dari protonsnya kita anggap P. Seperti yang soalnya bilang. Jadiin satu dia punya root, hasilnya akan kelihatan. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 4, 32. QPVMP over 2QPVMP. Hajar, habis semua dia. Akar 32 per 3 itu adalah akar 16. Akar 16 adalah 4. Dengan kata lain, momentum dari alfa itu adalah 4 kali momentum dari protons.
Jawabannya yang C. Next, 24. 4 buah muatan titik terletak di ujung suatu persegi JKLM. JKLM itu adalah persegi. The point charges J and K itu negatif. Jadi J sama K itu negatif. Sedangkan L sama M itu positif. Jadi L sama M positif. The magnitude of the charges are the same. Magnitude-nya sama. Jadi anggap aja ini Q, negatif Q, plus Q, plus Q. An electron, sebuah elektron, itu akan dibawa dari poin X ke poin Y in the straight line by an external force. Jadi kita akan pindahkan suatu elektron yang ada di titik X ke titik Y. Kita bawa nih, angkat, pindahin, letakkan lagi. Without any change in its speed, tanpa perubahan kecepatan. Jadi kecepatannya konstan. Ketika kecepatannya konstan berarti tidak ada perubahan kinetic energy. Jadi constant speed ini memberikan kita informasi delta kinetic energinya itu akan bernilai 0 without change in speed. Pertanyaannya, which of the following about the change in electric potential energy and the work done by the external force is correct? Jadi kita ingin tahu perubahan electric potential energinya gimana. Electric potential energy itu apa? Satu lagi kita pengen tahu work done-nya apa. Nah, pertama tentu saja kita akan lihat electric potential energy. Electric potential energy itu adalah Q times delta V. Charge times potensial ya. Karena kita ngomongin change berarti Q times delta V. Karena charge tidak mungkin berubah. Perpindahannya dari X ke Y, maka Koko boleh bilang Q times V at Y minus V at X. Jadi kita akan cari dulu potensial di titik X dan di titik Y. Untuk cari potensial, Koko nggak coret-coret, perhatikan gambarnya aja. Ketika kita mau menghitung potensial di titik Y misalnya, potensial itu formulanya KQ over R ya. Potensial itu KQ over R. R itu jaraknya. Potensial ini adalah besaran scalar. Jadi kalau ada nilai negatif, kita masukin aja negatif. Kalau ada positif, masukin aja positif. Nah, potensial di titik Y itu kalau kita lihat hasilnya 0. Karena potensial karena min Q dan potensial akan Q atau karena Q itu akan saling menghilangkan. Jadi K min Q per R, K plus Q per R. Plus sama minus habis nih. Jadi dua ini saling cancel. Potensial karena mereka berdua juga saling cancel. Jaraknya sama, karena jaraknya sama. Jadi ini sama ini. Atau kalian mau anggap, kok boleh nggak yang ini sama ini? Boleh juga. Karena ini posisinya tengah-tengah ya. Jadi akan saling cancel out. Jadi potensialnya akan 0. Min Q sama plus Q cancel out. Karena distance-nya sama. Min Q sama plus Q satu lagi juga cancel out karena distance-nya sama. Jadi potensial di titik Y itu 0. Dikurang potensial di titik X. Perhatikan di titik X sekarang. Min Q sama plus Q cancel out karena jaraknya sama. Ini juga sama. Min Q sama plus Q jaraknya sama akan cancel out juga. Artinya apa? Potensial di titik X itu juga 0. Kesimpulannya, tidak ada perubahan elektrik potensial energi. Jadi, change in electric potential energy, jawaban kita adalah no. Sekarang work done. Work done itu adalah change in energy, delta energy.
Nah, tidak ada perubahan energi apapun dalam konteks soal ini. Elastik potensial energi ada nggak? Nggak ada. Kinetik nggak ada juga. Energi lain kok, nggak ada energi lain. Karena cuman ada info, tidak ada kecepatan, berarti tidak ada delta kinetik. Delta elektrik potensial energi juga nol. Artinya work done-nya juga bernilai nol. Jawaban yang benar yang D. Lanjut lagi nomor 25. Why does the current increase? Kenapa arus bertambah ketika potential difference applied across a resistor is increased? Ketika potential difference across a resistor is increased. Potential difference itu memberikan kita info elektrik potensial energi. Jadi sebenarnya ketika kita tingkatkan potential difference, kita meningkatkan elektrik potensial energi. Jadi meningkatkan potential difference sama aja memberikan energi yang lebih banyak. Nah, energi itu akan digunakan oleh elektron, atau Koko boleh bilang free elektron, elektron yang bisa bergerak, untuk atau diubah menjadi kinetic energy. Jadi dengan memberikan potensial difference yang lebih banyak, artinya kita memberikan energi listrik yang lebih banyak kepada free elektron. Dan free elektron itu akan bergerak lebih cepat. Ketika dia bergerak lebih cepat, maka arusnya akan bertambah. Karena formula current ya, dalam suatu konduktor, kalau kalian ingat ini formulanya, NaVe. Ini adalah number density, cross sectional area, drift velocity, kecepatan. Inilah yang kita ubah. Kecepatannya kita ubah. I ini adalah charge dari elektron. Jadi alasan yang tepat itu adalah yang C. Itulah yang menyebabkan ketika potential difference increase, current akan increase. Karena acceleration, elektronnya makin cepat. Between collision increases. Kenapa ada collision? Karena di dalam resistor tersebut akan ada tumbukan atau collision. Collision itulah salah satu alasan kenapa current bisa flow. Kita lanjut nomor 26. Suatu standard cell dengan IMF 1,02 volt dihubungkan dengan sebuah potensiometer seperti pada gambar. Diketahui kondisi tidak ada arus yang melalui galvanometer itu ketika sliding kontaknya ada di posisi S. Jaraknya L1 dari X, L2 dari Y. Pertanyaan dia, berapakah beda potensial di titik X dan Y? Kita mau cari beda potensial X and Y. Beda potensial itu ada di sini sebenarnya. Itulah yang kita mau cari. Ketika galvanometernya tidak menunjukkan adanya current, di sini dia bilang ya, no current through the galvanometer. Istilah lainnya adalah balance point is obtained. Kadang-kadang suka ditulis seperti ini. Balance point is obtained. Untuk rangkaian potensiometer, ketika balance point is obtained, atau ketika rangkaiannya balance, atau ketika tidak ada arus yang mengalir di galvanometer, kita boleh pisahkan rangkaiannya. Jadi kalian lihat rangkaian atas dulu. Fokus ke rangkaian atas dulu. Cari arus yang mengalirnya berapa. Koko kasih nama I1 atau I top. Arus di atas. Arus di atas itu adalah V dibagi R. V-nya adalah Vxy, cuma satu sumber tegangan di sana. Dibagi R. R itu adalah hambatan. Nah, hambatannya itu adalah XY. Jadi dalam potensiometer kita selalu gunakan suatu wire yang memiliki hambatan. Jadi wire XY ini ada resistance-nya. Kadang-kadang kita pakai variabel resistor, bukan pakai wire. Tapi kalau dia gambarkan wire, kita akan anggap wire ini punya hambatan.
Rxy. Itulah arus di bagian atas. Nah, arus di bagian atas ini akan mengalirnya seperti ini. I top, I top, I top, I top, I top. Tidak ke bawah, karena galvanometernya no current. Jadi kalau Koko lanjutin, di sini I top, di sini I top, di sini juga I top, I top, I top. Nah, perhatikan posisi ini. Untuk posisi yang Koko kotakin, arusnya kita bisa cari dengan menggunakan rangkaian yang bawah. Jadi sekarang kalian lihat seolah-olah rangkaian yang bawah aja. Lihat rangkaian seperti ini. Arus I top ini juga bisa dicari dari rangkaian yang bawah. Arus itu adalah V dibagi R untuk rangkaian yang bawah. Jadi Koko bisa bilang VXS, itulah ini, VXS, X sama S ya, inilah rangkaian kita, dibagi RXS. Nah, dengan membandingkan dua persamaan ini, kita akan dapat VXY over RXY equals to VXS over RXS. VXY mau dicari, RXY kita nggak tahu. Koko cross multiply supaya dapat perbandingan dengan V. VXS equals to RXY over RXS. Inilah persamaan yang biasanya digunakan dalam potensiometer. Perbandingan hambatan dengan perbandingan potensial. Nah, kita tinggal hitung. VXY mau dicari, VXS 1,02. Nah, sekarang hambatan RXY, resistance of XY. Ingat-ingat resistance bisa dihitung menggunakan formula resistivity L over A. Kalau Koko gunakan itu berarti RXY adalah resistivity LXY over A dibagi dengan, sekarang lihat X ke S, wire-nya wire yang sama cuman lebih pendek aja. Tadi XY nih, sekarang XS. Jadi resistivity LXS over area. Cancel out yang tidak dibutuhkan. Kita akan dapat VXY over 1.02 equals to LXY. Panjang, L di sini panjang ya. Ini resistivity, suatu konstanta. A itu adalah luas penampang. Panjang dari X ke Y itu adalah L1 plus L2. Jadi Koko boleh tulis di sini L1 plus L2 over panjang dari X ke S, yaitu L1. Dengan kata lain, VXY itu adalah 1.02 L1 plus L2 over L1. Jawaban yang benar ada di option yang C. Kita lanjut lagi. Koko harap bisa dimengerti ya. Kalau nggak ngerti atau masih bingung-bingung, nggak tahu konsepnya, tugas kalian untuk perdalam konsepnya. Keywordnya adalah potensiometer. Cari aja basic atau dasar dari rangkaian potensiometer. Lanjut ke nomor 27. 3 buah identical cell, 3 buah sel yang sama, masing-masing memiliki IMF 1,5 volt dan constant internal resistance. Internal resistance-nya sama. Semuanya dihubungkan dengan 4 ohm resistor R. Mula-mula rangkaiannya seperti rangkaian pertama, kemudian rangkaiannya diubah menjadi rangkaian yang kedua. Pertanyaannya, berapakah power yang didisipasikan di atau oleh resistor R pada rangkaian pertama dan pada rangkaian kedua? Kita mau cari perbandingan powernya. Untuk cari perbandingan power, karena resistornya sama-sama R resistennya, Koko pakai formula I square times R aja. Jadi Koko nggak pakai voltage, karena ada internal resistance, hati-hati. Ada dia punya
internal resistance 2 ohm. Jadi lebih aman kalau kita pakai arus mungkin. Cari dulu arus yang mengalir di sini. Kita kasih nama I1. I1 itu adalah V total over R total. V totalnya adalah 1,5 volt ada 3. Perhatikan posisinya. Posisi ini adalah series. 1,5 kali 3, jadinya 4,5 dibagi R total. R totalnya adalah R tambah 2 karena ada internal resistance. Inilah arus pada rangkaian pertama. Nah, rangkaian kedua, teliti-teliti. Terkesan sama, padahal beda. Yang beda adalah posisi dari baterainya atau dari selnya. Ada satu baterai yang dipasang terbalik, yang pertama, dan yang kedua. Ini terbalik. Artinya apa? Dua baterai ini akan saling menghilangkan energinya. Jadi kita nggak usah hitung. Kita hanya anggap punya satu baterai aja, yang besarnya 1,5 volt. Jadi ini dia buang aja 2, karena dia saling menghilangkan arahnya. Kita cuma punya 1,5 volt. Cari arus yang mengalir, I2. I2 equals to V total over R total. V totalnya adalah 1,5. R totalnya sama, R plus 2. Kalau mau hitung power, ya kita tinggal bandingin. Power equals to I square times R. Jadi 4,5 per R plus 2 square times R untuk rangkaian pertama. Rangkaian keduanya arusnya 1,5 yang tadi. 1,5 over R plus 2 square times R. R-nya bisa di-cancel, R plus 2 juga bisa di-cancel. Kalian akan dapat 4,5 kuadrat dibagi 1,5 kuadrat. Hasilnya 9. Itulah rasionya. Kita lanjut lagi nomor 28. Masih ada 3 soal yang Koko akan bahas. Di nomor 28 dia bilang, suatu alternating current memiliki persamaan I equals to 5 sin root 3t. Pertanyaannya, berapakah min power yang dihasilkan ketika arus ini melalui suatu hambatan 10 ohm? Kita mau cari power rata-rata. Power rata-rata itu adalah setengah kali power maksimum. Power rata-rata itu setengah kali power maksimum. Power maksimum itu adalah arus maksimum kuadrat kali R. Kalian boleh pakai V times I. Tapi karena kita punya informasi resistance, Koko pakai I square times R. Tinggal dihitung setengah 5 kuadrat kali 10. Kalau dihitung 125 watt. Jawabannya yang A. Kalian boleh juga hitung pakai formula average power atau mean power. Itu adalah I RMS square times R. Itu sama. Kita lanjutin ya, nomor 29 dan terakhir nomor 30. Sebuah transformer ideal digunakan dengan tujuan step up. Step up itu meningkatkan voltage. Jadi kita akan tingkatkan voltage dari 240 volt menjadi sekian volt yang lebih besar. Outputnya akan digunakan untuk memanaskan to heat a 1000 ohm resistive load. Jadi di bagian outputnya ada di sini. Kita hubungkan dengan 1000 ohm hambatan. Perbandingan antara lilitan primary dan secondary itu 1:5. Jadi primary turns NP over NS itu adalah 1:5. Secondary-nya lebih banyak karena tujuannya adalah step up. Pertanyaan dia, berapakah arus di bagian primary?
Karena Koko sudah punya voltage di bagian primary, dengan menggunakan perbandingan kita bisa dapat voltage di bagian secondary. Vp over Vs equals to Np over Ns. Vp-nya 240, Vs-nya kita ingin cari, Np over Ns-nya 125. Dengan kata lain kita akan dapat Vs. Potensial di bagian secondary itu adalah 240 kali 5, yaitu 1200 volt. Setelah kita dapat potensial dan kita punya hambatan, kita bisa hitung arus yang mengalir. Hambatan di bagian secondary itu 1000 ohm. Kita bisa cari current di bagian secondary. Current equals to V over R. Hukum ohm ya. 1200 dibagi 1000, 1,2 ampere. Ini arus di bagian secondary, tapi kita ingin mencari arus di bagian primary. Untuk mencari arus kita bisa gunakan perbandingan lagi, tapi sekarang bandingkan dengan current. Vp pakai N aja ya. Np over Ns equals to Is over Ip. Perbandingan arus itu berbanding terbalik. Kalau perbandingan voltage itu sebanding. Ini formula dari transformer punya ini formula dari transformer. Tinggal dihitung Np over Ns-nya 125. Is kita Is tahu 1,2. Ip-nya kita mau cari. Dengan kata lain, current in primary coil kita bisa dapat 1,2 kali 5 yaitu 6 ampere. Jawabannya yang C. Satu soal terakhir. Nomor 30. Kita udah masuk ke magnets. Suatu wire PQRST, ini kita bend, kita tekuk. Kemudian dia membawa arus sebesar I. Ditempatkan pada suatu magnetic field of flux density B, seperti pada gambar. Jadi ini kita punya wire. PQ lebih pendek daripada ST. ST lebih panjang. PQ dan ST is on the same horizontal line in the direction of magnetic field. Jadi PQ sama ST itu kita tempatkan secara horizontal dengan arah medan magnet. Using the notation Fxy to represent the magnitude of the force experienced by a segment XY. Jadi kalau dia bilang QR berarti force yang ada di QR. Kalau dia bilang FST berarti force yang ada di ST. Kurang lebih gitu. Statement yang mana yang benar? Koko akan lihat daerah PQ dan ST dulu. Ini paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena formula dari force itu adalah BIL sin theta. Magnetic force itu BIL sin theta. Theta-nya adalah sudut antara B dan I. Jadi theta ini adalah angle between B and I. Nah, untuk bagian PQ sama ST, I dan B-nya itu sudutnya 0 derajat karena dia paralel. Jadi FPQ dan FST itu pasti 0 karena sudutnya 0. Jadi BIL sin 0. Sin 0 kan 0. Jadi Koko udah tahu dua bagian. FPQ itu pasti 0. FST itu juga pasti 0. Lihat dulu dari pilihan. Kemungkinannya ada di sini dan di sini. Tinggal lihat QR sama RS. QR dan RS. Sekilas kalau kita nggak teliti, kita akan bilang FRS lebih besar daripada QR. Karena apa? Karena dia lebih panjang. Sekilas kita akan lihat gitu. Kan formulanya BIL sin theta. Kalau lebih panjang berarti lebih gede dia punya force. Tapi yang benar nggak seperti itu. Kenapa nggak seperti itu? Karena bagian RS
antara B dan I itu membentuk sudut. Antara B itu ini ya, antara B dan I, dia membentuk sudut. Jadi ada sudut theta di sini seolah-olah kalau Koko tambahin gambarnya. Nah, seolah-olah di sini ada sudut theta. Dan yang kita akan hitung adalah BIL sin theta. Kalau kalian resolve, bayangkan bagian ini, kalian resolve, kita uraikan, satu kita akan dapat horizontal, satu kita akan dapat vertikal. BIL sin theta itu menggambarkan yang vertikal. Karena yang ini cos ya. Kalau ini kita uraikan ke sana, ini kan yang cos, ini yang sin. Nah, yang cos ini nanti tidak menghasilkan force karena dia sama arahnya dengan B. Tapi yang vertikal, yang sin, inilah yang menghasilkan force. Makanya formulanya BIL sin theta. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, RS kalau di resolve itu akan menghasilkan panjang yang sama dengan RQ. Jadi basically BIL sin theta untuk LRS itu akan sama dengan BIL sin theta untuk QR. Jadi jawaban kita yang B. Bisa dimengerti ya? Harusnya bisa lah. Jadi BIL sin theta kalau di resolve satu ke sana tidak menghasilkan force, satu lagi vertikal ini yang menghasilkan force. Nah, dari hasil kita resolve kita bisa lihat nih, komponen vertikalnya sama panjang. Kalau dia sama panjang berarti magnetic force-nya akan sama gede. Jadi FQR akan sama dengan FRS. Jawabannya yang B. Kita udah sampai nomor 30. Jadi Koko akan stop sampai soal nomor 30 ini. Pastikan kalian ikutin satu lagi bagian, yaitu nomor 31 sampai 40. Supaya pembelajaran kalian jadi lengkap. Karena di sini kalau kalian perhatiin ya, soal-soalnya itu berurutan topiknya. Jadi dari awal banget tentang measurement, kinematik, segala macam, sampai nanti soal terakhirnya itu tentang radioactivity. Jadi dia berurutan. Nah, jadi supaya pembelajarannya lebih lengkap, pastikan kalian ikutin sampai selesai. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Persiapkan diri kalian dengan benar. Koko yakin banget kalau kalian bisa ngerti apa yang Koko bahas, pasti akan membantu ketika kalian mengerjakan tes NTU maupun NUS. Kita ketemu lagi di video berikutnya.